Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa malam hari ini kita masih berjumpa dengan malam pertama bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga sampai akhir Ramadan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga masih juga menangi tahun-tahun yang akan datang, Ramadan yang akan datang. Ini doa kita. Saudara-saudaraku yang berbahagia, malam hari ini jamaah cukup meludak, cukup banyak. Ini mungkin sebabnya satu, karena di tempat-tempat lain belum mengadakan sholat tarawih, belum berani mengadakan sholat tarawih. Kira-kira itu, karena masih menunggu sidang isbat. Lain dengan Muhammadiyah, sudah berani jauh-jauh sebelumnya sudah menyatakan bahwa hari Rebu tanggal 18 Februari ya Allah, sudah awal Ramadan. Makanya malam ini adalah malam pertama kita mengadakan sholat tarawih. Kali ini saya diberi judul atau tema adab berpuasa. Sebetulnya yang paling pas itu Ustadz Huda sendiri sebagai imam yang paling terkemuka di antara kita-kita ini. Ya, alasannya karena saya paling tua di antara yang lain, enggak apa-apa. Terlebih dahulu mari kita mengerti adab. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, adab itu adalah norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Itu adab. Nah, di sini kami akan mengambil tema adab berpuasa. Jadi apa saja sopan santun aturan yang ada di selama kita puasa nanti. Pertama adalah kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur. Nanti malam makan sahur pertama. Ya, jangan lupa. Meskipun makan sahurnya itu tidak begitu nyaman karena baru pertama kali, makanya Rasulullah mengatakan kalau bisa pakai kurma yang basah. Jika tidak bisa, kalau tidak menemukan kurma yang kering, jika tidak bisa terpaksa dengan air beberapa tegukan saja, itu sudah cukup menjadi bahan sahur kita nanti malam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Ada barokahnya. Kalau kita kurang memperhatikan apa saja barokah, ada keberkahan yang kita dapat adalah pertama, kita di saat sahur itu akan mendapatkan doa para malaikat. Kan luar biasa. Kapan kita mendapatkan doa para malaikat? Kalau kita tidak mau makan sahur. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bisa sebagai pembeda antara orang Islam dan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu puasanya tanpa sahur, sedangkan orang Islam itu mesti sahur. Karena itu merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bersahur itu adalah senantiasa ditulis oleh Allah selalu berbuat baik. Nah, di sini. Makanya kalau kita ingin hal-hal yang saya sebutkan tadi didoakan malaikat,
bisa membedakan antara Islam dan Yahudi. Kemudian senantiasa ditulis oleh Allah sebagai orang yang senantiasa berbuat baik, maka bersabarlah. Walau jur'atan minal ma, walaupun seteguk air, tapi diniati sahur. Diniati sahur. Jangan sampai kita tidak sahur sama sekali. As-sahuru barokah, kata Rasulullah. Fala tada'u, jangan kau tinggalkan. Walau ayat jera'a ahadukum jur'atama, meskipun hanya beberapa teguk air saja. Fa inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Karena Allah dan malaikatnya mendoakan kepada orang-orang yang mau bersahur. Luar biasa ini bagi orang yang mau sahur. Yang hadis selanjutnya, la yazalu ummati bi khairin ma ajalul fitra wa akharus sahur. Seseorang atau umatku, kata Rasulullah, senantiasa berbuat kebaikan selama dia ajalul fitra, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Maka jangan sahur jam 12 ya. Ya sahur. Ada sahabat yang ditanya ketika sahur bersama Rasulullah, kamu ketika sahur bersama Rasulullah itu jaraknya dengan fajar, dengan subuh itu kira-kira berapa? Maka dia menjawab kurang lebih membaca Al-Quran sekitar 50 ayat. Nah, dikira-kira sendiri. Kalau 50 ayatnya kita yang baca mungkin lebih cepat. Nah, tapi kalau Rasulullah yang membaca mungkin lebih lama. Nah, itu ukuran kita sendiri. Ya. Yang penting di saat sahur kita nggak sampai pada fajar sotik. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini sebagai dasarnya batas sahur ya. Dasarnya makanlah, minumlah sampai jelas-jelas antara hitam dan putih dan hitam. Yang disebutkan dipertegas adalah minal fajr, yaitu pada waktu fajar, yaitu subuh. Itulah batas sahur. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau di saat kita sahur kemudian di tangan kita ini masih ada makanan, kok sudah dengar azan, itu ada yang mengatakan hadis ini dibolehkan untuk menghabiskan yang ada yang masih ada di tangan kita ini. Ini saking pentingnya sahur. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan kita sahur. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Nanti besok sudah kita mulai puasa. Kalau sudah dengar azan maghrib, maka segeralah berbuka. Dan usahakan kalau berbuka itu dengan kurma kalau ada. Kalau ada, jika tidak ada, air minimal. Dan jangan lupa doa ketika berbuka. Zahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Saya kira hanya itu. Karena ini malam pertama untuk tarawih, maka mari kita berdoa sebagai awal Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil jumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.